saya Kartika Karim, saya mahasiswa aktif semester 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak buruk genangan air terhadap kesehatan dan cara pencegahannya. Selamat menonton! Genangan air yaitu air yang terhenti mengalir pada area tertentu yang bukan merupakan tempat air. Namun, dalam masyarakat, secara umum, baik genangan atau banjir itu disamaratakan artinya. Pada saat ini, keadaan lingkungan telah menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Polusi udara, tanah longsor, banjir, dan ketahanan sumber daya air menjadi evaluasi lebih lanjut untuk kepentingan lingkungan. Genangan air dapat mengganggu aktivitas suatu kawasan sehingga mengurangi tingkat kenyamanan masyarakat. Dalam kondisi yang lebih parah, genangan dapat menimbulkan suatu bencana yang mengancam keamanan diri kita sendiri. Genangan air bisa jadi tempat nyamuk untuk berkembang biak. Daur hidup nyamuk diawali dari telur dan kemudian berkembang biak menjadi jentik, pupa, dan pada akhirnya akan menjadi nyamuk dewasa. Di balik waktu hidupnya yang singkat, nyamuk merupakan salah satu penyakit yang perlu diwaspadai karena berbagai penyakit yang bisa disebarkannya, seperti nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Aedes aegypti merupakan jenis nyamuk yang dapat membawa virus penyebab penyakit demam berdarah. Mengingat keganasan penyakit demam berdarah, masyarakat harus mengenali dan mengetahui cara mengendalikan ataupun membantu mengurangi persebaran penyakit demam berdarah. Aedes aegypti bersifat diurnal atau aktif pada pagi hingga siang hari. Penularan penyakit dilakukan oleh nyamuk betina karena hanya nyamuk betina yang dapat mengisap darah. Cara pencegahan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk. Pertama, ganti air dalam tempayan pas bunga kolam mandi setiap minggu dan bersihkanlah hingga bersih sebelum mengisi air kembali. Kedua, buanglah air dari piring alas pas bunga seminggu sekali dan gosok hingga bersih dengan tujuan memusnahkan telur nyamuk. Ketiga, tutup semua bekas penyimpanan air dengan rapat untuk mencegah nyamuk. Keempat, bekas yang tidak digunakan hendaklah dikumpulkan dan dibuang ke dalam tempat sampah atau ditanam. Kelima, periksalah saluran atap rumah seminggu sekali untuk membersihkan daun yang menghalangi air mengalir. Keenam, masukkan garam sebanyak 2 sendok teh ke dalam perangkap nyamuk untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk. Ketujuh, peliharalah ikan seperti ikan gapi, gapuyu di dalam tangki besar karena akan memakan jentik-jentik nyamuk. Dan yang terakhir, masukkan obat pembunuh jentik-jentik nyamuk ke dalam semua tempat penyimpanan air 3 bulan sekali. Proses metamorfosis nyamuk yaitu yang pertama, tahapan telur. Tahap pertama dalam proses metamorfosis nyamuk adalah telur. Sebelum terjadinya tahapan ini, telah terjadi pembuahan antara sel telur nyamuk betina dan spermatozoa nyamuk jantan. Proses pembuahan ini nantinya akan menghasilkan zigot hingga nyamuk betina mengeluarkan bentuk telur.
Telur-telur yang dikeluarkan oleh induk betina akan diletakkan di dalam permukaan air yang tenang atau tempat lembab. Tahapan kedua, larva atau jentik. Setelah semua telur menetas dengan baik, maka akan muncul larva nyamuk yang disebut dengan jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik inilah yang keluar dari telur dan hidup di permukaan air. Butuh waktu sekitaran lebih 7 hingga 10 hari bagi mereka untuk menjadi pupa. Tahapan selanjutnya setelah larva adalah pupa. Tahapan ini adalah tahapan yang paling penting dalam metamorfosis, karena tidak semua insekta atau binatang mengalaminya. Tahapan ini menandakan bahwa kehidupan di perairan untuk larva nyamuk akan berakhir dan akhirnya siap untuk berpindah tempat. Dalam tahapan ini, pupa akan mengalami keadaan pasif yang dinamakan dengan keadaan inaktif, walaupun tampak tak ada aktivitas pergerakan. Fungsi pernafasannya masih berjalan. Nyamuk tersebut tetap bisa bernapas melalui corong napas yang terletak di atas pupa. Tahapan pupa akan selesai setelah sekitar 12 hari lamanya. Selama proses pembentukan, sayap-sayap halus akan mulai terbentuk dengan baik. Tahapan terakhir dari metamorfosis nyamuk adalah nyamuk dewasa. Setelah nyamuk yang berada di dalam pupa sudah melalui proses perkembangbiakan selama 12 hari, maka mereka akan keluar. Jika dilihat dari gender ini, nyamuk jantan umumnya lebih cepat keluar dari pupa dibandingkan dengan nyamuk betina. Setelah keluar dari pupa, mereka pun akan melakukan perkawinan dan metamorfosis pun akan terjadi lagi secara berurutan. Adapun program yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu 3M: menguras, menutup, dan mengubur. Menguras bak mandi untuk memastikan tidak adanya larva nyamuk yang berkembang biak di dalam air dan tidak ada telur yang melekat pada dinding bak mandi. Menutup tempat penampungan air sehingga tidak ada nyamuk yang memiliki akses ke tempat untuk bertelur. Mengubur barang bekas sehingga tidak dapat menampung air hujan dan dijadikan tempat nyamuk untuk bertelur.